Di tengah riuh rendah kehidupan yang tak pernah hening, di tengah gelombang kesibukan yang kerap mengombang-ambingkan jiwa, terdengarlah sebuah panggilan suci yang merambat lembut menyusup ke relung kalbu. Itulah panggilan solat, seruan lembut dari langit yang mengajak setiap jiwa yang lelah untuk beristirahat, mengundang setiap hati yang gersang untuk menyegarkan diri di mata air kasih sayang ilahi. Panggilan ini bukan sekadar bunyi yang memecah keheningan waktu, melainkan gema kerinduan Sang Pencipta kepada hambanya yang mengajak pulang menuju pelabuhan damai, tempat segala kegelisahan dapat berlabuh dengan tenang dan aman. Ketika panggilan itu sampai di telinga, sesungguhnya sebuah samudera ketenangan yang luas telah terbentang di hadapanmu. Di sanalah badai pikiran mereda, di sanalah beban bahu terangkat, dan di sanalah hatimu bisa melepas segala tali yang mengikatmu pada kekhawatiran dunia. Solat adalah tempat bernaung yang paling kokoh, di mana engkau bisa berdiri sendirian menghadap Raja Semesta Alam, berbicara kepadanya tanpa perantara, menuangkan segala isi hatimu, dan merasakan betapa dekatnya Dia yang senantiasa mendengar dan melihat. Namun wahai saudaraku, seringkali bayang-bayang kelalaian menutupi kejernihan hati, sehingga rasa berat dan malas kadang hadir menahan langkahmu. Ketahuilah, rasa malas itu bukanlah tanda bahwa solat itu tidak indah, melainkan tanda bahwa hatimu masih terhalang debu dunia, dan engkau belum merasakan manisnya iman yang sebenar-benarnya. Bagaikan seseorang yang lelah dan haus, namun enggan mendekati mata air yang jernih, bukan karena air itu tidak segar, melainkan karena matanya yang belum terbuka melihat keindahannya. Demikianlah, jika engkau merasa berat menghadapnya, itu adalah sinyal bahwa jiwamu sedang membutuhkan penyucian lebih dalam, agar dapat menikmati kenikmatan pertemuan yang tiada tara itu. Orang yang telah merasakan manisnya iman, baginya solat bukanlah beban yang memberatkan raga, melainkan kebutuhan jiwa yang paling dinanti, jauh lebih utama daripada makanan dan minuman bagi tubuh. Bagi mereka, waktu terasa berjalan begitu cepat saat berdiri di hadiratnya, karena hati mereka telah tenggelam dalam samudera cahaya dan kasih sayangnya. Mereka menemukan bahwa di luar solat, hati mereka terasa hampa dan sepi, bagaikan ikan yang terlempar ke daratan yang kering dan panas. Maka biarlah panggilan suci itu menggugah hatimu yang terlelap. Jangan biarkan rasa malas menguasaimu, karena di balik pintu solat tersimpan kedamaian yang tak akan pernah kau temukan di tempat lain. Berjalanlah dengan penuh kerinduan, hamparkanlah kehampaanmu di hadapannya, dan biarkanlah air wudhu serta sujud suci itu membasuh segala penatmu. Di sanalah engkau akan menemukan bahwasanya tempat berlabuh yang sejati hanyalah dekat kepadanya, dan ketenangan yang abadi hanyalah milik mereka yang senantiasa mengingatnya dengan hati yang hadir dan tulus. Riuhnya kehidupan dunia yang terus berputar, bagaikan roda yang tak pernah berhenti, tersimpan sebuah pelabuhan tenang yang disiapkan Allah bagi setiap jiwa yang rindu damai. Itulah solat, jembatan cahaya yang terentang dari bumi menembus langit, tempat di mana hamba yang fana berjumpa dengan Sang Pemilik segala keagungan. Ia bukan sekadar rangkaian gerakan tubuh yang berulang, bukan pula sekadar deretan kata yang diucapkan lisan, melainkan sebuah perjalanan rohani yang suci, tempat hati pulang dan menemukan ketenangan sejati. Saat waktu solat tiba, bagaikan terdengar panggilan lembut yang meresap ke dalam sanubari, mengajak meninggalkan sejenak segala beban, segala keriuhan, dan segala ikatan yang mengikat jiwa pada dunia yang sesaat. Langkah kaki melangkah perlahan menuju tempat suci, disertai niat yang bersih, bagaikan embun pagi yang menyentuh daun. Ketika air wudhu membasuh anggota tubuh, seolah-olah itu adalah cahaya rahmat yang turut membersihkan noda-noda kelalaian, mencuci hati dari debu kesia-siaan, dan menyiapkan diri untuk berdiri di hadirat Zat yang Maha Agung
dengan penuh kerendahan dan rasa segan. Tibalah saat berdiri tegak menghadap kiblat, seolah-olah kita sedang sendirian di hadapan Allah yang Maha Melihat, lagi Maha Mendengar. Segala urusan dunia diletakkan di samping, segala pikiran yang berlarian ditenangkan, dan hati dipusatkan hanya kepadanya. Saat tangan terangkat dan takbir bergema, terasa seolah-olah kita sedang melepas segala selainnya, mengharamkan segala percakapan dengan diri sendiri, dan bersiap menyambut kedatangan cahayanya yang memenuhi seluruh ruang jiwa. Membaca firman-Nya bukan sekadar melafalkan huruf, melainkan merasakan seolah-olah kita sedang diajak berbicara langsung oleh Sang Pemilik kata. Setiap makna yang terucap meresap pelan-pelan ke dalam relung hati, menumbuhkan rasa syukur yang dalam, harap yang tulus, dan ketundukan yang abadi. Kemudian saat tubuh merunduk dalam rukuk, segala keangkuhan diri luruh seketika, tergantikan oleh kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk kecil yang lemah, tak berdaya di hadapan kuasanya yang tak terhingga. Dan puncaknya adalah saat dahi menyentuh tanah dalam sujud. Di sanalah raga berada di tempat yang paling rendah, namun jiwa terangkat melayang mendekat ke hadiratnya yang paling tinggi. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi sekat, hati berbisik dalam diamnya bahasa kasih, menyampaikan segala rindu, segala harap, dan segala penyerahan diri yang mutlak kepadanya. Rasanya damai itu merasuk ke dalam tulang, menenangkan setiap gelisah, dan menyembuhkan setiap luka yang menganga. Ketika bangkit kembali dan duduk merenung dalam tasyahud, kita menyadari betapa mulianya kedudukan seorang hamba yang diizinkan berbicara dengan penciptanya tanpa perantara. Dan saat salam diucapkan, itu bukan berarti perjumpaan telah berakhir, melainkan membawa serta kedamaian yang sama ke dalam setiap detik kehidupan, menerangi jalan, dan menguatkan langkah di tengah dunia yang fana ini. Demikianlah hakikat solat, bagaikan mata air yang jernih, mengalir tiada henti membasuh jiwa yang haus, bagaikan sayap cahaya yang mengangkat kita terbang, menembus batas keterbatasan diri, hingga kita merasakan betapa indahnya hidup saat senantiasa dekat dan bercengkerama dengan Allah yang Maha Mengasihi, lagi Maha Menyayangi. Lihatlah ke dalam keheningan waktu yang suci. Di sana tampaklah sosok yang paling mulia dan dicintai sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, sedang bersiap menghadap Sang Pemilik langit dan bumi. Kehadiran beliau bagaikan cahaya lembut yang menenteramkan setiap jiwa yang memandangnya. Ketika beliau mengambil air wudhu, terasa seolah-olah setiap tetes air itu bercahaya, membasuh anggota badan dengan kesucian lahiriah, sekaligus membasuh relung hati dengan cahaya keimanan yang paling murni. Beliau melakukannya dengan tenang, penuh tata krama, seolah-olah sedang bersiap masuk ke dalam hadirat seorang Raja Agung yang tiada bandingnya. Saat beliau berdiri tegak menghadap kiblat, dunia seakan menjadi sunyi senyap. Segala hiruk pikuk lenyap, dan beliau berdiri bagaikan sebatang pohon yang kokoh, berakar kuat di tanah kerendahan, menjulang menuju langit kerinduan. Tubuh beliau tegap namun penuh kelembutan, mata yang bening tertunduk hormat memandang tempat sujud, namun hati beliau melayang tinggi, menembus tirai gaib, menyaksikan kebesaran zat yang maha dihadapi. Ketika tangan beliau terangkat dan melafalkan takbir, getarannya meresap ke dalam jiwa, seolah-olah seluruh kebesaran di semesta ini terasa kecil dibandingkan dengan keagungan Allah yang beliau rasakan sepenuhnya. Beliau membaca firman Tuhan dengan suara yang jernih, lembut, dan mengalir tenang, seindah aliran air di padang yang sejuk. Setiap huruf yang dilafalkan membawa kedamaian, meresap ke dalam kalbu, menggetarkan rasa cinta dan takut yang menyatu indah. Kemudian saat tiba waktunya rukuk, punggung beliau melengkung dengan sempurna, tenang dan mantap, tidak terburu-buru sedikit pun. Beliau merasakan betapa kecil dan rendahnya diri di hadapan kuasa ilahi
mengagungkan Tuhannya dengan penuh rasa hormat yang mendalam, segenap jiwa tunduk dan hancur lebur dalam ketundukan yang paling tulus. Dan tibalah saat yang paling dicintai beliau, saat dahi suci menyentuh bumi dalam sujud. Di sanalah raga berada di tempat yang paling rendah, namun jiwa beliau terbang melayang paling tinggi, mendekat kepada Allah dengan kedekatan yang tak terlukiskan. Beliau bersujud begitu lama, begitu tenang, begitu penuh rasa rindu, sehingga seringkali punggung beliau terlihat tenang bagaikan selembar kain yang terhampar. Di dalam diamnya sujud itu, beliau berbisik dengan bahasa kasih yang halus, memuji keagungan Tuhannya, memohon ampunan, dan menyampaikan segala kerinduan yang mendalam. Seringkali beliau memperpanjang sujudnya bagaikan seseorang yang menemukan tempat istirahat paling damai di tengah pelukan kasih sayang kekasihnya. Ketika bangkit kembali, beliau bangkit dengan penuh kekuatan dan cahaya baru, seolah-olah setiap gerakan beliau dipandu langsung oleh cahaya petunjuk. Tasyahud beliau diucapkan dengan penuh penghormatan, menyebut nama Allah dan salam kepada diri beliau sendiri dengan rasa syukur yang melimpah. Dan saat salam diucapkan ke kanan dan ke kiri, kedamaian itu seolah-olah menyebar ke sekeliling, membawa berkah bagi setiap makhluk yang hadir. Seringkali beliau sholat hingga kakinya yang mulia membengkak, karena panjangnya berdiri dan ketulusan penghambaan yang beliau curahkan. Beliau sholat bagaikan seseorang yang tidak sedang melakukan sebuah kewajiban, melainkan sedang berjalan dalam perjumpaan kekasih yang tiada putusnya. Bagi beliau, sholatlah yang menjadi penyejuk hati dan kesenangan jiwa, tempat di mana segala beban terangkat, dan tempat di mana raga dan ruh bersatu, menyembah Sang Pencipta dengan sempurna. Melihat sholat beliau adalah melihat gambaran surga di bumi, melihat bagaimana seorang hamba yang sejati bersujud dengan penuh cinta kepada Tuhannya yang Maha Pengasih.